Bang Mamet, mohon tayangkan fokus. 5 menit ya Bu. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Vorerst bedanke ich mich bei den Kongresskomiteen hervor und jetzt werde ich auf Indonesisch sprechen. Nama saya Cutnya Deviana Daudsyah. Ini agak echo jadi agak bingung bicara. So, delay soal. Oke. Alright, tuh. Baiklah, nama saya Cutnya Deviana Daudsyah. Saya adalah Gabungan Aceh Minahasa. Ayah saya orang Aceh, ibu saya orang Minahasa. Famnya Tiko Alu, ada yang tanya soalnya tadinya. Saya berangkat ke Jerman tahun 1974 dan kuliah musik di Musikhochschule Freiburg, Deutschland. Kemudian saya singkatkan saja pengalaman saya selama berada di Eropa 26 tahun. Saya sempat menjadi pemimpin dari perguruan tinggi swasta yang namanya Jazz und Hochschule Freiburg, dan saya menjadi ketua penyusun kurikulum pendidikan tinggi musik yang diakui dan diakreditasi oleh das heißt auf Deutsch staatlich anerkannt, Bundesregierung. Kemudian juga saya sempat menjadi profesor musik di Basel, Swiss selama 8 tahun, juga turut membantu membuat kurikulum untuk pendidikan tinggi musik yang juga diakreditasi oleh pemerintah Swiss dan Asosiasi Pädagogie Musik Swiss. Und jetzt weiter werde ich jetzt wieder auf Deutsch sprechen, ganz kurz, hoffentlich nicht mehr als 4 Minuten. Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, es gibt viele Programme in verschiedenen Fachgebieten, die wir alle realisieren wollen. Und es ist mir bewusst, dass die PAG-Mitglieder Experten sind aus verschiedenen Disziplinen und Fächern. Deshalb möchte ich vorerst keine große Ankündigung machen betreffend so viele Arbeitsprogramme und so weiter. Zuerst muss unsere Zusammenarbeit zwischen uns, mit uns, allen Mitgliedern der PAG konsolidiert werden und fortgesetzt werden. Ich persönlich bin Musikpraktikantin und Musikpädagogin. Mein Fachgebiet ist Kunst und Kultur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa sih yang sebetulnya kita harapkan? What do you expect? Ya kan? Secara internal, apa yang harus kita lakukan adalah perubahan-perubahan yang drastis. Kita akan melakukan database anggota, branding, digitalisasi organisasi PAG, informasi melalui sosmed, meeting melalui Zoom, report ke anggota secara rutin, mengakomodasi interest dari seluruh anggota, membentuk cabang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan saya tidak bisa tulis semuanya di sini karena memang masih banyak tuntutan-tuntutan itu. Sekali lagi kita akan juga memprioritaskan hal-hal yang mungkin dan bisa kita lakukan. Lanjut. Salah satu impian yang saya selama ini dan beberapa teman yang mendukung saya adalah create valuable database, digitalize organization information system lewat sosial media, dan akhirnya
Kalau kita bisa berkembang lebih jauh, kita akan memiliki big data, di mana dengan big data kita merupakan satu organisasi yang modern, yang bisa mencakup segala macam hal. Saya juga bermimpi bahwa suatu saat setelah 3 tahun dengan sistem yang kita gunakan, PAJ akan bisa menggait 3.000 anggota. Ya, kita akan mengidentifikasi atau klasifikasi anggota berdasarkan umur, generasi X, milenial atau platform. Itu akan memberikan kesempatan kita ada di mana kita selalu bersama dan terkoneksi satu sama lain. Kita bisa memberitakan hal-hal yang sifatnya umum, juga personal kepada anggota, dan merupakan satu resource di mana kita bisa mencari, kita bisa menggali apa yang saya harapkan untuk 3 tahun mendatang. PAJ, nimm mich auf die Reise, jag den Traum zusammen. Saudara-saudara sekalian, sebagai penutup, saya hanya akan menyampaikan bahwa saya 40 tahun bergaul dengan alumni Jerman, dari mulai PPI di Jerman hingga PAJ dan Alger. Cukup lama saya untuk dapat mengerti apa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liebe Alumni-Freunde, wo ihr auch alle seid, ich begrüße euch alle. Salam sejahtera bagi kami semua, bagi kita semua, dan juga salam sehat dalam waktu pandemi ini buat kita semua. Salam sehat. Nama saya Jenny Wijaya, kandidat nomor 3. Saya lulusan Technische Universität Berlin, Kota Berlin, jurusan arsitektur. Bahkan wadah yang sangat heterogen. Maka itu, semua itu mitos etnis, gender, agama, agar kita lupakan saja kita adalah satu body bersama. Dan juga setiap dari kami alumni punya hak dan kewajiban untuk mengangkat nama PAJ agar berkiprah lagi di Indonesia dalam hubungan dengan Jerman, dalam hubungan dengan pemerintah, dengan Kadin, dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar kita. Ayo, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka masker. Kawan-kawan, alumni, para senior yang saya hormati, dan juga yang sedang online. Saya senang sekali bahwa saya mendapat urutan terakhir, karena sebetulnya saya tinggal merangkum. Saya perhatikan tadi ada banyak kesamaan program kita. Tinggal kita padu-padankan sehingga dia bisa berguna dengan baik. Nama saya Azman Fajar. Saya kuliah di Kassel, kemudian diteruskan di Freie Universität dan Fachhochschule für Wirtschaft di Berlin. Waktu itu saya mengikuti program internasional, jadi mau tidak mau ada beberapa tempat yang harus saya jalani. Nah, mengenai pencalonan hari ini, saya berkata bahwa saya sangat bangga sekali bisa berada di antara Anda dan kawan-kawan. Juga saya ingin mengatakan bahwa ketika Soekarno bilang beri saya 10 pemuda maka saya akan mengubah dunia, saya tidak ragu mengatakan beri saya 10 pengurus, kita akan memajukan PAJ untuk Indonesia.
kembali ke kita, ke kodrat kita sebagai alumni Jerman yang penuh dengan nilai saintifik dan mencoba mewujudkan hal tersebut untuk Indonesia kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman yang kemarin dari yang saya ikuti itu sebetulnya kalau seandainya ketua pengurus pusat itu jalan dan baik, sebetulnya Dewan Pengawas tidak terlalu pusing, tidak terlalu penting. Jadi apakah banyak 10 dan sebagainya, saya pikir nggak terlalu penting. Jadi saya tokoh fondasi PAJ ini dalam dualisme ini supaya hilang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban saya singkat saja seperti yang sudah saya sampaikan tadi di perkenalan, yaitu konsolidasi dan mengumpulkan semua yang memang masih peduli dengan PAJ. Kita adakan rapat bersama dan mendengarkan satu persatu pendapatnya, karena semua pasti banyak ide dan banyak usulan. Kita tampung semuanya dan kita bersama kita menemukan solusi supaya mutual benefit. Itu jawaban saya yang singkat. Kalau saya sedikit berbeda. Saya 40 tahun bergaul dengan kalian semua. Jadi apa yang ada di IAJ saat ini, mereka yang aktif di IAJ dan mereka yang aktif di dalam tanda kutip semi bodong PAJ, itu semua teman saya. Saya kadang-kadang nggak mengerti prinsip atau perbedaan apa yang begitu signifikan sehingga kita semua jadi terpecah belah. Ya, saya juga sependapat dengan calon nomor 1 dan 2. Kita harus duduk bersama dengan yang terpecah belah itu untuk mencari solusi bersama supaya kita bisa di bawah satu bendera yang besar lagi. Ya. Terima kasih. Saya berpendapat bahwa ketika sudah muncul persoalan hukum, harus diselesaikan secara hukum. Jadi membaca surat dari AHU tersebut, kita harus bergerak cepat untuk membuat surat keberatan kepada Menkumham bahwa kok tiba-tiba ada surat itu. Kemudian barangkali dalam 14 hari kita sudah harus hearing dengan pengadilan bahwa kita keberatan dengan adanya surat itu. Apa saran pengadilan? Untuk semua calon ketua, apa rencananya untuk memajukan PAJ dalam arti kualitas dan kuantitas daripada semua anggota PAJ, juga mempersatukannya? 2. Apa rencananya calon ketua untuk menguatkan keuangan PAJ agar bisa menjalankan program-programnya dengan lancar? bisa dimengerti pertanyaannya? Ya. Sekarang dari nomor 4 dulu. Terima kasih. Pak Antoni, pertanyaannya sangat baik sekali. Rencana memajukan PAJ. Sebagai lulusan Jerman kita mengerti bahwa di sana ada yang bernama Ausbildung. Kita akan bersama-sama melakukan itu. Kita cari supaya minat, bakat, dan keahlian kawan-kawan itu bisa terkontribusi, diberikan kepada anggota-anggota PAJ yang lain. Jadi kita akan maju dengan cara seperti itu. Lantas bagaimana mengelola keuangan? Saya tidak mengatakan bahwa saya pebisnis hebat atau orang yang sangat berpengalaman, tidak. Tapi dalam pengalaman kami, keuangan yang didasarkan atas iuran anggota itu biasanya tidak bisa menghidupi organisasi secara sustainable untuk jangka waktu panjang. Apalagi setelah saya mendengar bahwa dana abadi kita sangat kecil sekali. Bunganya ya cuma 3 juta rupiah, itu cukup cuma untuk membenari genteng bocor. Mohon maaf.
Nah, saya berpikir bahwa apabila kita memulai suatu usaha kecil-kecilan yang kita mulai barangkali dari halaman sekretariat kita membuka kafe, itu bisa memberikan kontribusi untuk menutup biaya listrik. Atau kemudian kita bekerja sama dengan pihak lain melakukan small scale business. Yang tentu saja kita berharap bahwa itu akan di-manage secara baik dan bukan tidak mungkin kita membentuk bidang yang disebut dengan PAJ, Business Development, dengan tujuan untuk menghasilkan keuangan bagi organisasi kita dan mudah-mudahan bisa berkontribusi positif dalam mengatasi persoalan keuangan PAJ. Terima kasih. Ya, saya melihat ada 3 kemungkinan. Pertama, kita membuat satu platform di mana setiap alumni bisa menawarkan keahliannya, produknya. Dan kalau itu berhasil, berarti kan ada uang masuk untuk kas sekian persen yang disisihkan dari penjualan jasa atau produknya. Nomor 2, bisa juga sebagian kecil dari iuran, tapi iuran kan sudah dibayar di depan 3 tahun untuk kongres ini. Jadi itu tidak berarti ya. Yang nomor 3 bisa kita jalankan program vokasi. Dari jalankan vokasi kan ada uang masuk bagi fee kursus ya. Dan juga kalau kerjasama dengan industri atau SMK menyalurkan praktikan-praktikan itu untuk vokasi, itu kan juga ada uang masuk dari kerjasama itu ya. Ya kira-kira begitu ya, pemikirannya. Ada sebagian pemikiran Jenny yang tentunya sama dengan saya. Tapi intinya saya cuma ingin sampaikan bahwa digitalisasi yang akan kita lakukan pada organisasi PAJ ini sebuah impian yang tidak terpikirkan oleh orang-orang seumur kita sebenarnya. Saya akan ajak teman-teman millennials, saya ajak teman-teman dari Gen X, Y, Z, ya kan, untuk bergabung. Yang fresh graduate dari Jerman, ya kan, untuk mengembangkan semua. Kalau Anda punya platform PAJ, uang akan datang sendiri. Kita tidak butuh uang iuran. Kita tidak butuh dana-dana bantuan dari kiri kanan. Kita bisa sombong. Kalau orang masuk PAJ, dia mesti bayar 2 juta rupiah untuk bisa jadi member. Itu cita-cita saya. Terima kasih. Kalau saya singkat saja, kerjasama dulu, konsolidasi. Balik lagi saya ke konsolidasi, karena saya tidak mau menyebutkan apa-apa yang bisa bunyinya seperti janji-janji jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Intinya kita konsolidasi dulu, dan setelah itu kita bisa membicarakan bagaimana kita bisa menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang memang menjadi tujuan utamanya kita sebagai perhimpunan alumni Jerman. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan online lagi dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acara saya kembalikan lagi ke MC dan pimpinan sidang. Saya persilahkan. Iya. Duduk sini. Iya.
Silakan.